Siarkan langsung dari SMA Negeri 5 Bandar Lampung, inilah Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal Pemilih Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabi pun. Pendengar Pro 1 yang mendengarkan kami di FM 90,9 MHz, mendengarkan kami juga di aplikasi RRI Playgo, atau juga untuk Anda yang mendengarkan kami di stasiun penyiaran SPY Kanan ya. Pagi ini saya Irma Nurdewi menemani Anda dalam dialog luar studio Gerakan Cerdas Memilih. Hadir juga untuk Anda langsung dari SMA Negeri 5 Bandar Lampung dengan topik nggak milih, nggak keren, nyoblos asik. Mana dong tepuk tangannya? Senang banget mendengar di sini kita bersama dengan narasumber dan juga teman-teman SMA Negeri 5 yang udah siap untuk dapetin banyak informasi dan mereka juga siap nyoblos nanti di tanggal 14 Februari 2024. Betul banget. Kita mau kenalan dulu ya sama narasumber kita yang sudah hadir di pagi hari ini. Ada Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Parmas KPU Provinsi Lampung, Bapak Antenius Cahyalana SIP MIP. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, boleh pakai mic-nya Bapak? Karena biar pendengar juga dengar ya kan suaranya Pak Antonius. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Selamat Tapi pagi, pun. waalaikumsalam. Dah pun. Terima kasih Pak Antonius sudah hadir. Kita hari ini di SMA Negeri 5 mau ngobrol-ngobrol, memberikan informasi ke teman-teman SMA 5, boleh ya Pak Antonius ya? Boleh dong. Boleh. Dan juga kita sedang menunggu ada Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu Lampung, Bapak Suheri SIP yang sedang dalam perjalanan. Nanti beliau akan bergabung bersama kita dalam dialog pagi hari ini. Juga sudah hadir ada Ibu Cantik. Assalamualaikum untuk Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Bandar Lampung, Ibu Dr. Randa Hajah Hayati Nufus MPD. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum juga anak-anak dan assalamualaikum Tepuk tangan juga dong buat Ibu Nufus ya, ini Kepala untuk Sekolah keren pendengar banget. Pro 1 RRI. Oke. Tabik pun. Iya pun. Terima kasih Bu Nufus, kami sudah disediakan tempat loh di SMA Negeri 5. Bisa ngobrol-ngobrol, ketemu teman-teman SMA Negeri 5 dan kita memberikan banyak informasi terkait ke pemilu untuk pemilih pemula hari ini. Terima kasih dengan senang hati. Dengan senang hati ya Bu Nufus ya. Iya, iya. Juga kita mau kenalan sama Ketua OSIS SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Keren banget nih, ada Keisha Bila Aldama. Tepuk tangan dulu dong buat teman kita. Keisha, apa kabar hari ini Keisha? Alhamdulillah baik. Kak Alhamdulillah Irma. Kak baik. Irma gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Keisha kita ngobrol-ngobrol juga ya Keisha ya hari Oke ini. dong, iya dong Kak. Udah di sosialisasi sama teman-teman semuanya satu SMA ini mau dengerin ya di Iya, radio insya juga. Allah dengerin semua. Soalnya kan pasti IG SMA 5 kan selalu aktif ya Kak. Oh gitu, keren-keren. Jadi langsung juga masuk ke media sosial ya. Iya benar banget. Oke, pendengar pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilu tahun 2024 ini tinggal menghitung bulan. Selain terlaksananya pemilu dengan tertib, aman, dan lancar, tingkat partisipasi pemilih dalam penyaluran hak suaranya menjadi salah satu unsur dalam kesuksesan terselenggaranya pemilu. Mengoptimalisasi partisipasi pemilih pemula yang juga jumlahnya diperkirakan mencapai 50% dari total pemilih, tentu menjadi perhatian khusus juga oleh leading sektor terkait ya melalui dialog interaktif Gerakan Cerdas Memilih atau GCM yang menjadi program RRI dan hari ini kita bersama dengan narasumber-narasumber kita dengan topik nggak milih, nggak keren, nyoblos asik. Senang sekali, alhamdulillah sudah bersama kita juga dengan Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu Lampung, Bapak Suheri SIP yang sudah sampai. Silakan diambil mic-nya Pak Suheri. Kabar baik Pak Suheri, alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik. Mbak. Terima kasih sudah tiba di SMA Negeri 5, kita mau ngobrol-ngobrol di dialog hari ini. Pak Suheri, kita langsung dengan obrolan kita pagi hari ini dengan topik kita, nggak milih, nggak keren, nyoblos asik. Kalau dari Bawaslu sendiri mungkin bisa dijelaskan atau mungkin bisa diceritakan nih ya Pak Suheri, gimana peran Bawaslu dalam mendorong partisipasi pemilih pemula dalam pemilu 2024 nanti Pak Suheri? Oke, ini langsung ini. Ya, langsung ditodong nih. Langsung ditodong baru Langsung sampai ditodong pertanyaan nih. Oke, terima kasih waktunya atas kerjasamanya antara RRI dengan kami, penyelenggara pemilu, instansi penyelenggara pemilu, Bawaslu dan KPU yang saya hormati,
rekan sejawat saya, Adinda Antonius dari KPU Provinsi Lampung, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, adik Ketua OSIS, dan Adinda Irma pembawa acara. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pada pagi hari ini terima kasih atas waktu dan kerjasama yang sangat baik ini untuk menurut kami sangat baik, terutama untuk memberikan pemahaman kepada adik-adik calon pemilih pemula. Betul. Calon pemilih pemula, karena mungkin mereka pada tanggal 14 Februari 2024 untuk pertama kali mereka memilih seumur hidup mereka. Artinya kami berharap momentum yang sangat penting ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh adik-adik yang baru pertama kali memilih di tanggal 14 Februari. Saya bisa menyapa adik-adik? Betul, boleh. Adik-adik tahu tanggal 14 Februari itu hari apa? Hari apa? Masya Allah. Hari? Rabu. Hari Rabu. Hari Valentine, hari kasih sayang. Dan yang akan luar biasanya 14 Februari 2024 itu kita bertepatan dengan pemilu serentak seluruh Indonesia akan memilih. Harapan saya, Kakak Suheri dan Kakak Antonius, adik-adik akan memilih calon presidennya, calon DPR RI-nya, calon DPRD kabupatennya, DPRD provinsinya, dan DPD-nya. Pilihlah dengan penuh kasih sayang. Iya. Sepakat? Sepakat nggak nih? Sepakat dong. Sepakat ya? Pilihlah calon-calon yang menurut adik-adik mempunyai program kerja yang baik, program kerja yang pro dengan rakyat kecil, program kerja yang betul-betul bisa menyentuh bagian dari masyarakat, termasuk program kerja yang mengedepankan untuk pendidikan di Indonesia. Ya, kalau kemarin anggaran pendidikan hanya 20%, harapannya ke depan kalau kita memilih wakil rakyat yang mengedepankan program pendidikan, mereka akan mengupayakan lebih dari 20% untuk penggelontoran anggaran pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Oleh karenanya adik-adik, saya dari Bawaslu, saya anggota Bawaslu Provinsi Lampung, menghimbau, meminta adik-adik untuk bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Namanya pertama ya, pacar pertama. Kan pasti akan berkesan. Cinta pertama, kan pasti akan berkesan, akan kita kenang selamanya. Bukan begitu Bu Kepala Sekolah? Artinya ketika memilih untuk pertama kali, harus dibuat kita sangat terkesan dengan pilihan kita. Jatuhkan hati dengan pilihan kita dengan calon-calon yang mempunyai kompetensi yang baik, yang tepat. Jangan salah pilih. Karena pemilu tidak diulang lagi kalau nggak 5 tahun lagi. Pemilu di Indonesia dimulai pada tahun berapa? Pertama kali adanya pemilu di Indonesia? Yang bisa menjawab nanti kakak kasih voucher. Dikasih ke Antonius voucher. Voucher. Serius ini? Siapa yang bisa ya adik? Ayo langsung kita buat dijawab interaktif nih. Gak apa-apa ya? Langsung diinteraktif aja. Siapa Ya? yang bisa jawab pertanyaan Kak boleh. Suheri? Boleh maju atau boleh? Boleh. Sini dekat sini. Silakan. Oke. Tepuk tangan dong. Boleh. Dengan siapa namanya? Pakai mic lagi diulang biar kedengeran sama pendengar juga. Ya. Perkenalkan teman-teman, nama aku Mas Ayu Febrianti dari kelas 12 IPS 4. Wow. Mas
Mas Ayu, apa nih jawaban yang juga bisa langsung dijawab untuk Kak Suheri hari ini? Pemilu di Indonesia pertama kali dilaksanakan ataupun diselenggarakan pada tahun 2004. Ada yang lain? Silakan. Kurang tepat. Silakan. Pertama kali, pemilu pertama kali di Indonesia. Wah, siapa tuh yang udah semangat banget? Sini Pulsa coba. handphone 50.000 dari Kak Suheri. Dari Kak Antonius. Oke, dengan siapa ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Abipraya Indrawan dari kelas 12 IPS 4. Oke, tepuk tangan. Pemilu di Indonesia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955. Ya benar. Wow. Jangan pergi dulu. Vouchernya. Langsung dapat voucher dari Kak Suheri ya kan. Nah ini nih hadiah yang langsung dikasih sama narasumber luar biasa. Wah, uang Ya. tunai langsung dapat. Oke. Keren. Langsung dapat uang tunai. Yeay. Ini Ini penyemangat nih di awal nih ya. Jadi pada aktif semua nih. nanti ada voucher-voucher lagi. Oke. Tolong disimak materi dari saya dan Kak Antoniusnya. Ya benar, pemilu di Indonesia pertama kali di tahun 1955. Ya. Dan pemilu di Orde Lama itu dimulai, di Orde Baru dimulai pada tahun 1900. Itu Orde Lama. Orde Baru 1900. ya 1971 dan pada era reformasi itu 1999 sampai dengan pada hari ini. Jadi adik-adik sekalian yang baru pertama kali akan memilih tahun depan, tolong bisa memanfaatkan momentum ini sebaik-baik mungkin. Pergunakan hak pilih sebaik mungkin. Jangan memilih golput. Walaupun golput itu tidak dilarang. Ya. Tapi golput jangan dijadikan pilihan. Harapan kami dari KPU, dari Bawaslu, pemilu tahun depan, partisipasi pemilih. Kalau pemilu yang 2019 itu berapa persen Pak Antonius? Sekitar 80,1%. Semoga pemilu 2024 dengan kesadaran untuk memilih dari adik-adik yang menjadi pemilih pemula ini mau menggunakan hak pilihnya dengan baik, angka 80% itu bisa meningkat menjadi 90%. Insya Allah. Baik, Ya, terima kasih. itu sedikit pembuka dari saya Ibu. Makasih juga Mbak Kak Suheri Irma. sudah menyemangati nih teman-teman SMA 5 yang makin semangat. Karena kebetulan juga kita bersama dengan teman-teman kelas 12 yang sekarang udah masuk ke usia 17 tahun semuanya ya. Jadi siap untuk memilih di tahun 2024 nanti, tepatnya tanggal 14 Februari. Pak Antonius, ini panggilnya Kak aja ya kayaknya ya, karena kita kan sama teman-teman di sini jadinya Kak Antonius. Kakak boleh, abang Tadi boleh. Kak Suheri sudah menyebut dengan fenomena golput juga gitu, menyinggung fenomena golput. Gimana mungkin KPU juga menyikapi fenomena golput dan itu gimana dampaknya terhadap partisipasi pemilih pemula juga nih Kak Antonius? Apakah juga mungkin ada langkah-langkah yang dilakukan juga khusus oleh KPU untuk mengantisipasinya? Iya, kalau bicara partisipasi, itu dimaknai bukan hanya ketika kita hadir di TPS saja. Partisipasi itu dimaknai secara luas, keterlibatan semua kelompok masyarakat itu di setiap tahapan pemilu. Ya termasuk adik-adik hari ini. Adik-adik hari ini melakukan dialog, berdiskusi, itu adalah bagian dari partisipasi masyarakat. Nah, kalau kita lihat data ya hari ini, Gen Z udah itu milenial, populasinya itu 49,8%, hampir 50%. Kata 50% generasi muda itu akan mendominasi di pemilu 2024 nanti. Jadi kekuatan perubahan bangsa itu ada di generasi muda besok. Nah, kalau bangsa ini ingin baik, masyarakat ini ingin baik, ada perubahan yang luar biasa, maka kuncinya ada di tangan anak muda ini sebaik-baiknya.
di pemilu 24 dengan menyalurkan aspirasinya, memberikan hak suaranya di hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Karena arah perubahannya, momentum perubahannya di 2024 ada di tangan anak muda. Maka jangan sia-siakan. Kalau kita golput, maka kita akan mempersilahkan gitu ya, orang-orang yang tidak berkompeten memimpin bangsa ini. Gitu. Efeknya adalah kebijakannya juga nanti tidak akan berpihak kepada anak-anak muda, tidak berpihak kepada anak-anak SMA 5 tentunya juga kan gitu. Itulah pentingnya menyalurkan hak suara memilih itu. Jangan golput itu, jangan golput. Jangan golput, benar. Tapi mungkin ada dari Kantonis ada tips nggak sih agar pemilih pemula ini nggak bingung gitu? Mau nyoblos, mau milih, tapi gimana ya? Apa ya yang harus dilakukan? Juga mungkin mau nyari informasi, mau memilih yang tepat. Karena kadang-kala itu mereka juga banyak kegiatan yang mungkin untuk konsentrasi ke pemilu ini hanya sedikit gitu. Ada tipsnya nggak? Oh iya, referensi ya untuk memilih calon itu penting gitu. Kita jangan memilih kucing dalam karung gitu kan. Kita lihat track recordnya. Tapi kadang-kadang kan bingung nih Kak ya. Ini kita nggak tahu nih misalkan calon presiden A, calon presiden B, calon presiden track recordnya dari mana kita paham kan gitu. Karena itu KPU gitu nantinya pada saatnya akan melakukan sosialisasi visi misi track record calon gitu. Program kerja citra diri akan disosialisasikan oleh KPU melalui berbagai macam metode. Baik itu konvensional seperti pertemuan-pertemuan kita ini kita akan sampaikan nanti. Ini partai politik jumlahnya berapa, apa visinya, ini calon DPD-nya berapa jumlahnya, calon presidennya berapa jumlahnya, siapa namanya, visi misinya apa kita sampaikan. Kalau untuk track record ya, apakah selama ini misalkan pejabat atau presiden kita pernah berkuasa, kita tinggal sharing saja. Hari ini media sosial banyak di mana-mana ya sebagai informasi bukan sebagai ini ya perlu diverifikasi. Karena itu KPU hari ini juga banyak bergelut di media sosial Kak gitu. Kita punya Twitter, Instagram, punya Facebook, punya TikTok, punya IG yang konten-kontennya bisa terpercaya gitu. Makanya kalau cari informasi tentang kepemiluan, datangin saja media sosialnya KPU atau websitenya KPU. Insya Allah terpercaya itu berita-beritanya gitu. Enggak bohong, enggak hoax ya? gitu. Iya. Oke, jadi jangan sampai karena minim pengetahuan pas nyoblos aja. Iya, betul. Tanpa harus mengetahui, dikenali dulu dong. tanpa kenal, tanpa memilih yang berkompeten tadi kalau kata Pak Suheri. Sama kayak milih pacar Mbak. Nah iya gitu. kan, terima Ini kan aja. Ya. Kan Jangan dikenalin dong. dulu kan, mana ini kan gitu kan. Oke, kalau kita ke Ibu Kepala Sekolah. Halo Ibu Nufus, aku manggilnya Ibu Nufus apa Bu Hayati nih? Boleh, Bu Nufus tapi Bu biasanya. Nufus ya biasanya ya. Bu Nufus sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 5 Bandar Lampung, gimana Bu Nufus mungkin untuk memberikan edukasi, kemudian juga ya memberikan pemahaman ya ke teman-teman SMA yang mereka juga akan jadi pemilih pemula di tahun 2024 nanti agar mereka juga sadar tentang politik di kalangan siswa untuk menghadapi pemilu ini Bu Nufus. Ya, terima kasih Mbak Irma atas pertanyaannya. Saya ucapkan selamat datang untuk Dinda Suheri, kemudian tadi Dinda Anton dan Ananda Kesha dan anak-anakku semua ya. Kemudian juga para pendengar RRI di mana saja berada. Alhamdulillah puji syukur SMA 5 mendapat kesempatan ya untuk bisa kerja-kerja bareng sosialisasi tentang kepemiluan ini antara lembaga terkait yaitu RRI, kemudian KPU, Bawaslu. Kami tentunya menyambut sangat baik antusiasme untuk membahas ini karena tidak bisa dipungkiri Mbak Irma, anak-anak ini butuh wawasan, pengetahuan bagaimana sih nanti pemilu 2024 ini. Karena mungkin kalau hari ini taunya pemilu itu apa kan gitu. Walaupun dalam pelajaran PKN itu sebetulnya udah ada ya. Bagaimana tentang demokrasi di suatu negara, konstitusinya seperti apa. Tetapi kan mungkin nanti
hajat besar lah ya. Ini hajat besar bangsa kita setiap 5 tahun ini, ya mereka belum merasakan ruhnya. Nanti suatu saat di tanggal 14 Februari ya insya Allah mereka semua ini akan menuju TPS. Nah kami mungkin selalu sosialisasi. Nanti pada akhirnya juga saya mohon KPU tidak hanya hari ini saja. Siap. Ini, ya. Karena mungkin perlu diingatkan kembali. Ya ini selamat datang pada Kanda Pak Haji Jahral. Selamat datang juga di SMA Negeri 5. Jadi ya. Jadi untuk pembelajaran seperti ini tadi sudah disampaikan juga sama Dinda dari KPU ini, memang anak-anak yang generasi Z ini jangan tidak melek medsos ya, karena memang kita juga jangan salah membuka medsosnya. Mungkin sekarang banyak orang yang di medsos, di TikTok, di IG ya, tapi itu hanya persepsi yang salah bisa jadi, karena itu bukan suatu produk jurnalistik misalnya di medsos ini ya. Jadi silahkan nanti dibuka aja medsosnya dari KPU kalau memang perlu informasi yang benar tentang bagaimana pemilu. Itu mungkin Mbak Irma. Oke, baik Ibu Nufus itu ya. Jadi emang kalau pendidikan politik ini sebenarnya sudah ada di mata pelajaran juga gitu ya. Tapi ini lebih mungkin kenal lagi kalau misalnya langsung datang narasumbernya KPU, Bawaslu, RRI juga ya Bu ya. Dan langsung sekarang dengan penyelenggaranya loh. Betul. Ya, penyelenggara pemilu ini kan beliau-beliau inilah. Jadi kita amanahkan lah ya di KPU, Bawaslu bagaimana pemilu itu yang bisa kita harapkan jujur, adil ya. Nah karena memang itulah kuncinya ya. Bagaimana kita memilih presiden, dan tidak hanya memilih presiden saja. Kita memberikan kedaulatan rakyat yang penuh itu pada presiden, kemudian wakil rakyat di tingkat pusat ya, kemudian di tingkat provinsi, kota dan DPD. Tentunya pilihlah yang memang akan menyuarakan kepentingan-kepentingan kita, rakyat kita ya. Itu jadi jangan sampai kita tidak mengenal tadi seperti dikatakan membeli kucing dalam karung. Tidak kenal asal oh ini kayaknya masih anak muda kalau memang kalian aja. Iya di anak muda, oh ini kayaknya partai A ini banyak yang masih muda-muda. Oh saya titipkan suara saya ke tersebut ya. Kalau tidak kenal, kenali dulu. Visi misi partai juga penting ya, karena memang kita kadang kalau orangnya mungkin kadang tidak kenal karena bukan mungkin tetangga atau saudara, tetapi nanti bisa dilihat partai ini afiliasinya kemana ya. Betul. Itu bisa lebih membantu barangkali itu saja. Tepuk tangan lagi dong buat kepala sekolah kita Ibu Nufus. Di sini juga kita sudah bersama dengan salah satu generasi Z ya, generasi Z yang juga akan menjadi pemilih pemula juga di tahun 2024. Keisha, sebagai pemilih pemula mungkin generasi muda yang mungkin lebih senangnya kalau dapat informasi itu yang langsung bisa diterima gitu ya, yang nggak bisa bikin nambah pening karena sekolah juga udah banyak tugas ya kan. Gimana mungkin acara RRI hari ini dengan topik nggak milih, nggak keren, nyoblos asik, kalau menurut Keisha gimana? Kalau menurut aku sendiri ya Kak, aku senang banget dan semua teman-teman juga tuh antusias banget dengar dialog interaktif Lur Studio dari RRI yang bekerja sama dengan keren dong ya, keren ya. Yang bekerja sama dengan Bawaslu dan KPU juga, karena menurut aku dengan adanya kegiatan dialog seperti ini, diskusi seperti ini dapat meningkatkan partisipasi dari siswa-siswa atau pemilih pemula nih Kak untuk ikut menggunakan hak suaranya nanti di tahun 2024. Dan ini juga bisa menjadi salah satu bentuk dukungan juga dari berbagai pihak terutama sekolah supaya kita bisa meningkatkan rasa atau sikap tanggung jawab kita dalam menjadi warga negara yang baik gitu Kak. Oke, jadi ini menjadi ruang juga buat teman-teman makin semangat untuk nanti memberikan suaranya, nggak cuek lagi gitu ya. Iya benar banget Kak. Oke, teman-teman juga semangat dong, karena ini banyak banget hadiah ya kan. Nanti narasumber juga boleh ngasih pertanyaan, yang bisa jawab langsung dapat hadiah dari RRI juga dapetin, nanti udah disiapin ya kan hadiahnya. Kita juga mau ada kuis, ada hadiah yang disiapkan juga oleh KPU juga. Mau dapetin hadiah? Mana yang mau dapetin hadiah? Tunjuk tangan coba, siapa yang mau dapetin hadiah? Semangat, semangat dong. Makanya kalau mau dapetin hadiah harus jawab pertanyaan. Nanti Pak Suheri kasih pertanyaan.
Pak Antonio kasih pertanyaan, Ibu kasih pertanyaan boleh ya. Kita mau kasih pertanyaan dulu dari aku dulu ya pertama ya. Kita kasih pertanyaan dulu untuk siapa yang bisa jawab cepet-cepetan ya kan. Apa kepanjangan dari KPU? Ayo, ayo tim. Oke, kenalkan siapa namanya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak, permisi Bu. Perkenalkan saya Jija Dharma Putri dari kelas 12 MIPA 6. Ya. Ya, di sini saya mau jawab pertanyaan tadi. Kepanjangan dari KPU adalah Komisi Pemilihan Umum. Oke, benar ya. Betul sekali. Betul. Dapat hadiah langsung, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya boleh dong Kak Antonius, langsung kasih pertanyaan Ya. kira-kira apa? Ini pertanyaan yang sulit, sedang apa mudah nih? Yang sedang aja lah ya gitu. Di tanggal 14 Februari 2024 nanti kita akan memilih 5 jenis, yang mencoblos 5 jenis surat suara. Itu untuk milih apa aja? Nah, untuk milih apa aja, siapa aja yang harus dicoblos nanti? Siapa aja harus dipilih? Nanti. Ada 5 lembar ya. Iya. Oke, silakan langsung tunjuk tangan yang berani maju ke depan. Oke, yang udah dapet, Ayo. kasih kesempatan ke teman yang lain. Gampang kok. Gampang banget ya, apalagi ada handphone tuh di handphonenya, langsung Gampang. bisa langsung searching. Oke, siapa? Kasih tunjuk tangan. Oh itu. Iya. Oke, Ini- izin memperkenalkan diri, nama Ya. saya Abednego Barman Situmorang dari kelas 12 MIPA 6. Oh Oke. kirain Afgan itu tadi. Izin menjawab, jadi dalam surat suara itu ada 5 jenis. Yang pertama itu adalah Presiden dan Wakil Presiden. Yang kedua ada DPR RI, lalu ada DPD RI, lalu ada DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota. Oke, gimana Kak Antonius? Luar biasa. Mantap, langsung dapat Mantap hadiah sekali. juga. Bener ya kan? Betul banget ini, betul banget. Oke, kita langsung kasih satu pertanyaan lagi ya ke Ibu Nufus boleh? Ibu Nufus langsung kasih pertanyaan buat teman-teman yang sudah siap dapetin hadiah juga. Hadiahnya mana tadi? Oh sudah ya? Oh, Sudah. ya. Bu Nufus mau kasih pertanyaan Oke. apa nih? Nah, sekarang pertanyaannya mudah ini, ya, tapi mungkin tidak terpikirkan atau lupa. Siapa presiden ketiga RI beserta wakil ya? Nah. Oke. Udah banyak nih. Siapa presiden dan wakil presiden ketiga Republik Indonesia? Akan dapetin hadiah dari RRI, kaos dari RRI loh. Keren hadiahnya. Oke, siapa namanya? Namanya siapa? Izin memperkenalkan diri, nama saya Guru Karisma Putra dari kelas 12 IPS 4. Oke. Oke, yang Jawabannya? pertama, sabar. Oke, Presiden ketiga Indonesia adalah Bapak B.J. Habibie dan wakilnya Megawati. Bukan. Oh, Masih kurang tepat. Masih kurang tepat. Yang lain, ada yang lain mau mencoba? Silahkan. Yang pertama itu B.J. Habibie sama Adam Malik. Oke, langsung. Ya teman-teman yang lain diam dulu ya ketika temannya menjawab ya. Oke, silakan langsung sebutkan namanya, sayang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Najwa Wibowo dari kelas 12 IPS 4. Jadi Jawabannya adalah jawabannya itu Adam Malik. B.J. Habibie sama Adam Malik. Adam Malik. buka contekan ya. B.J. Habibie sama Adam Malik. Oke, gimana? Jawabannya apa? Jawabannya Jawabannya? apa? Belum. Ayo, jangan terjebak ya. Jawabannya itu presidennya B.J. Habibie, wakilnya Adam Malik. Oke, gimana Ibu Nufus? Salah. Masih belum tepat kan? Salah.
Ambil lagi kesempatan. Siapa ini kira-kira? Perkenalkan diri dulu ya. Ya, perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Sidra Sikova dari 12 IPA 6. Jadi presiden ketiga sama wakilnya itu Gus Dur sama Gus Dur sama Megawati. Betul. Katanya. Udah. Berarti Masih kurang tepat. Oke, lagi. udah satu lagi nih ya. Kalau ini salah sudah. Berarti Ya, tidak ini ada dikasih pemenangnya. kesempatan sama Ibu Nupu satu kali lagi. Kalau salah sudah Tidak ada halus pemenangnya. katanya. Izin memperkenalkan diri, saya Amanda Cahaya Juniorita dari 12 IPA 6. Jadi presiden ketiga itu udah serta wakilnya itu B.J. Habibie dan wakilnya tidak ada. Betul. Jadi, oke. Ya, betul Itu jawabannya. ya. Jadi presiden ketiga karena pas reformasi ya tidak mempunyai wakil ya. Jadi presiden B.J. Habibie ya karena presiden Pak Soeharto mengundurkan diri jadi wakilnya yang naik. Jadi tidak mempunyai wakil ya. Kalian jangan terjebak makanya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Nanti kita masih ada kuis lagi, masih lanjut lagi. Kasih hadiah. Oh, masih ada lagi, tenang. Pak Suheri kalau gitu. Giliran Pak Suheri kasih pertanyaan. Apa nih pertanyaan buat... Atau teman-teman audiens mau nanya. Ada yang mau nanya dapat hadiah juga, silakan. Oke. Silakan. Ya udah berdiri nih, udah siap kayaknya. Oke, silakan ke kamera sayang. Siapa namanya? Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tita Ayu Pramesti dari kelas 12 MIPA 6. Jadi yang mau saya tanyain itu seputar tentang pemungutan suara ya Kak. Iya. Kita tahu bahwa Indonesia itu luas, jadi yang saya tanyakan itu kenapa hasil pemungutan suara itu bisa langsung keluar gitu. Sebenarnya ini udah pernah dijawab sama guru saya itu karena sebelumnya itu udah pernah ada survei. Tapi jikalau memang survei itu tiba-tiba orang itu berubah pikiran gitu dan datanya dihitung tetap yang lama, itu termasuk ke manipulatif data Kak. Oke, kecurangan. Makasih gitu, Kak, ya. ya. Baik, ini Bawaslu nih akan menjawab pertanyaannya. Bang Oke. Hen, Pak Suheri silakan Ini langsung dijawab. Pertanyaannya luar biasa ini, Bu Kepala Sekolah. Jadi yang ditanyakan terkait hasil hitung cepat ya. Jadi hitung cepat itu bukan bagian dari penyelenggara pemilu, bukan bagian dari Bawaslu maupun KPU. Mereka ada kelompok sendiri yang melakukan perhitungan secara cepat, tapi acuan kita tetap hitungan manual. Jadi tidak boleh memposisikan siapa pemenang sebelum ada hitungan manual dari KPU. Jadi hitungan cepat itu adik-adik sekalian, itu hanya untuk data pembanding. Ya, jadi jangan dijadikan acuan bahwa si A presiden yang menang, si B si presiden yang kalah dengan hasil hitung cepat. Yang dijadikan rujukan seluruh Indonesia itu adalah hasil manual hitungan rekapitulasi dari KPU. Jadi jelas deh ya, itu ada mereka itu semacam organisasi tersendiri lah, ya, lembaga survei, ya. Itu memang diperbolehkan, tapi jangan dijadikan rujukan. Bagus pertanyaannya, luar biasa. Oke. Baik, ya terkait dengan quick count ya Pak Heri ya. Kemudian masih ada lagi, boleh lagi yang mau nanya silakan. Langsung dipilih nih sama tim, siapa yang berhak untuk boleh bertanya. Oke. Perkenalkan nama saya Azizah Nurul Fahmi Kurnia dari 12 MIPA 6. Saya mau nanya, siapa sih yang bikin tanggal pemilu dan kenapa harus dibikin gitu? Kayak, maksudnya siapa sih yang bikin tanggal pemilu dan kenapa harus di tanggal itu gitu? Kenapa harus tanggal 14 ya? Ya. Padahal kamu mau Valentine gitu maksudnya. KPU boleh menjawab ke Antonius.
Baik, penentuan tanggal pemilihan suara itu memang dirancang gitu, diskenariokan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dia melihat durasi waktu, perkiraan pemilihan umum itu kan 5 tahun sekali. Maka ada rancangannya. Kenapa mesti tanggal 14? Memang dipilih kira-kira tanggal itu yang paling pas, paling cocok. Dan kenapa hari Rabu? Karena kebiasaan KPU ingin ini menjadi sebuah tradisi gitu. Kalau ada pemilihan itu pengennya di hari Rabu terus itu. Kenapa juga hari Rabu bukan misalkan hari Senin, hari Sabtu? Secara tinjauan sudah dianalisis. Kalau hari Rabu itu hari di tengah. Kalau di hari Jumat nanti ada sholat Jumatan lah misalkan. Kalau hari Senin biasanya ada orang weekend. Ya karena hari pemilihan suara itu hari yang diliburkan, biasanya malah nggak nyoblos. Karena hari Sabtu, Minggu itu hari libur, sekalian deh Senin gitu nah. Kan gitu. Kalau hari Rabu nggak bisa tuh. Senin sudah masuk kerja, hari Selasa sudah mulai bekerja. Jadi semuanya itu sudah diskenariokan oleh KPU dengan berbagai macam tindakan. Baik itu dari segi hukum, sosiologi, semuanya sudah sosiologi juga sudah diskenariokan oleh KPU. Jadi begitu. Oke, ya jadi tuh sudah dirancang ya, harinya juga bakal dipilih dan ya. kebetulan sekali di besok tuh hari Rabu 14 Februari itu kan hari kasih sayang gitu. Iya. Dan sekaligus hari kasih suara. Iya, jadi ini salah satu bukti pertanyaan yang kritis juga dari pemilih pemula. Ini mereka sampai nanya kenapa kok dipilih tanggal itu bukti kritis anak muda gitu kan. Satu lagi pertanyaan, siapa lagi yang siap? Cowok ya, cowok. Oke. Kenalan dong kita siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fadil Kasaputra, saya dari kelas 12 MIPA 6. Sebelumnya maaf Kak, ini saya ada 3 pertanyaan tentang KPU ini. Diborong ada 3. Yang 5 nggak apa-apa. Yang pertama, bagaimana sih Kak cara menanamkan sikap kejujuran pada pemilihan umum ini? Karena kita tahu nih bahwa ada berita-berita sebelumnya bahwa dalam setiap pemilihan umum itu ada kecurangan, kayak ada pengaturan suara, entah ditambah, entah dikurang. Nah itu bagaimana cara menyikapinya? Yang kedua, bagaimana sih Kak untuk generasi Z ini dalam pemilihan pertama ini bila ada sogokan dari partai? Oke. Bila misalnya kayak ada satu presiden atau DPR nih mau jadi pemimpin, terus dia kayak nyogok ke kami, dikasih uang 100.000, tapi pilih saya ya gitu. Nah itu bagaimana cara kami menyikapinya? Oke, politik Yang uang. ketiga, pasti tentu saja setiap pemimpin itu mempunyai visi misi untuk kayak dalam memajukan rakyat tersebut. Nah, bagaimana sih Kak cara menanggapi atau menyikapi bila pemimpin tersebut ketika sudah jadi kayak semua visi misi itu tidak terjalankan untuk misalnya negara Indonesia atau provinsi yang ada di Indonesia? Mungkin itu pertanyaan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Langsung 3 pertanyaan. Pertama dari Bawaslu dulu nih terkait dengan kecurangan. Pertanyaan pertama kedua itu jelas ke Bawaslu. Ya Bawaslu ya. Jadi yang pertama terkait bagaimana biar pemilu ini jujur. Slogan pemilu sendiri itu adalah salah satunya adalah jujur dan adil. Oleh karenanya bagaimana kita, apalagi adik-adik ini generasi Z ya, yang artinya belum pernah melakukan pemilihan umum, belum pernah melakukan pencoblosan. Janganlah sampai pertama kali memilih sudah dinodai dengan hal-hal yang tidak baik. Bawaslu ada aturan, ada regulasi-regulasi yang mengatur terkait money politik. Ketika tertangkap tangan ini akan diproses. Ketika diproses akan ada hukuman, bahkan ada hukuman pidananya. Ada denda uangnya, ada hukuman pidananya. Oleh karenanya bagaimana pemilu ini bisa jujur? Semua berawal dari kita, berawal dari adik-adik. Tanamkan di diri adik-adik bahwa saya harus memilih calon yang mempunyai visi misi yang sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran adik-adik. Jangan karena wani puiro, jangan karena NPWP, tahu NPWP? Nomor piro, wani piro.
Ya, jangan karena hal-hal seperti itu adik-adik menggadaikan pilihannya kepada orang-orang yang menawarkan dalam tanda kutip tersebut. 100.000 dek, kalau adik pilih gara-gara 100.000, bagi 100.000 itu 5 tahun. 5 tahun ada 12 bulan. 12 bulan itu ada 360 hari itu dalam setahun. Bagi saja, itu nanti ketemunya cuma 5 perak nggak sampai. Apa artinya uang 5 perak? Sedangkan adik-adik sudah memilih dengan pilihan yang salah. Memilih karena uang itu bagian ketidakjujuran. Jadi tolong adik-adik ini generasi Z, pilihlah yang sesuai dengan hati nurani. Boleh juga kita memilih saudara, nggak mungkin juga kita nggak akan memilih saudara. Tidak ada larangan juga memilih saudara-saudara atau yang kita kenal. Kalau ada calon yang kita kenal, lebih mudah nanti ketika calon itu menjadi wakil rakyat, ada harapan kita bisa komunikasi dengan baik. Ada hal-hal yang bisa kita sampaikan, aspirasi bisa tersampaikan di gedung DPR. Jadi dimulai dari kita deh untuk memulai pemilu yang jujur. Harus dimulai dari kita. Katakan no untuk money politik. Begitu ya dek? Katakan apa? No. Oke, pertanyaan ketiga tadi dia sampaikan gimana visi misi dari calon yang dipilih tadi itu benar-benar terlaksana gitu. Iya. 3 pertanyaan ini sebenarnya berangkai ya jawabannya. Maka yang pertama tadi sudah saya katakan, kalau ingin perubahan bangsa ini kan generasi muda ini punya peran penting. Nah, karena itu maka ketika Anda memberikan hak suara Anda jangan sampai diintervensi. Apa intervensi yang paling menakutkan saat ini adalah money politik. Betul kata Kak Suhairi tadi. Jangan sampai suara Anda dibelokkan karena soal-soal kepentingan politik uang sehingga pemimpin yang terpilih itu adalah pemimpin yang tidak berkualitas tadi. Maka kalau bicara bagaimana menanam kejujuran, bagi penyelenggara pemilu itu kami terikat oleh regulasi. Bagaimana kami bersikap, beretika gitu kan, ada aturannya. Dan satu hal, tadi disebut perubahan suara lah, kecurangan ini harus dibuktikan itu. KPU sekarang punya mekanisme. Sekarang ada Sirekap. Nah, saya kasih tahu aja, Sirekap itu sistem rekapitulasi pemilihan. Jadi ketika nanti selesai di TPS itu mencoblos, sudah dihitung, nanti langsung dipoto. Foto itu langsung masuk di server. Dan itu sebagai pembanding. Jadi nggak mungkin diubah-ubah. Lalu nanti ada kata Pak Suhairi di awal tadi ya, ada rekapitulasi manual. Itu juga menjadi pembanding kita. Itu. Maka kalau bicara kejujuran, penyelenggara pemilu bersikap jujur dan adil, sistemnya kita perbaiki dan pemilihnya juga harus jujur. Jadi kalau penyelenggara pemilu jujur tapi pemilihnya juga jujur, ya sama aja. Nanti terpilih pemimpin tidak berkualitas karena persoalan uang. Dan bagaimana kalau visi misinya tidak dijalankan? Nah itu tadi imbas dari ketika kita tidak memilih pemimpin yang baik tadi. Mereka abai terhadap janji-janji politiknya. Apa yang harus dilakukan? Pertama tagih. Tagih itu. Datangi kantor dewan kalau dia anggota dewan, buat petisi kan gitu. Kalau ekstrimnya bila perlu Anda aksi demo nggak masalah. Kalau memang sudah didatangi, tagih janjinya sudah. Dan satu hal, ini yang saya ingatkan dari awal. Jangan pilih lagi politisi-politisi, calon-calon yang ketika kemarin mencalonkan diri ingkar janji pada pemilu yang kemarin. Nah, maka di 2024 cari orang-orang yang berkualitas. Demikian. Oke, baik, siap. Thank you untuk Kak Antoni juga sudah menjawab. Oke, masih mau dapat hadiah lagi nggak sih? Mau dong. Kali ini Kak Ima mau kasih kesempatan buat 5 orang tercepat. Yang paling cepat, yang bisa berhasil dan langsung tunjukin nanti ke tim kita ya untuk dapetin hadiah. Bawa smartphone-nya nggak hari ini? Bawa smartphone nggak? Bawa dong ya kan. Langsung aja yang paling cepat download RRI Playgo dan langsung login bakal dapetin hadiah ya kan. 5 orang, kita hitung dari sekarang. 1, 2, 3, mulai. Ya, jadi siapa yang nanti paling cepat dan langsung login
Jadi RRI Playgo ini adalah aplikasi yang bisa langsung dengerin RRI dimanapun. Walaupun lagi nggak di Provinsi Lampung, bahkan lagi jalan-jalan ke luar negeri, itu tetap bisa dengerin RRI. RRI seluruh Indonesia. Aplikasi di Play Store, di App Store langsung download RRI Playgo. Nah, selain dengerin siaran kita, di RRI Playgo itu juga bisa buka banyak fitur. Jadi ada fitur komunitas, ada fitur juga baca berita, nonton video juga. Karena RRI Bandar Lampung punya banyak video-video yang udah di-upload. Ada podcast-podcast kita juga. Dan nanti bisa langsung ditonton, dilihat di RRI Playgo-nya. Udah ada 1 orang. Langsung login, langsung login. Login ya, login. Langsung login. Kalau belum login belum bisa, ayo langsung cepetan login. Ada login nama dan lain-lainnya, identitas ya. Langsung login, jadi nanti bisa langsung buka beberapa fitur yang ada di RRI Playgo. Ya kan, keren banget tuh. Jadi sekarang tuh RRI tuh gak cuma di radio aja. Gak harus pakai radio kok, pakai smartphone-nya udah langsung. Langsung bisa denger, gampang banget denger radio sekarang tuh. Gak pakai headphone, headset bisa. Langsung aja, nyambung bluetooth di mobil juga bisa. Kalau mobilnya ada bluetooth kan, itu bisa langsung dengar juga. Udah 4 orang, cewek semua yang paling cepet nih. Cowok-cowoknya nggak ada beneran. Mana cowoknya? Cowoknya nggak ada kuota ya? Habis kuota kalau cowok. Udah 5, sayang banget cowok tuh nggak dapet nih. Kakak-kakak nggak dapet cowok satu itu, kasihan banget tuh. Gimana? Udah dapet semuanya? Kuotanya habis. Oke, gimana Kak Fatia, Kak Niken? Udah siap? Oke, siap. Dapat hadiah ya langsung dari RRI, dari KPU yang udah juga menyiapkan hadiah. Nah, ini dia. Diserahkan oleh Kepala RRI Bandar Lampung, Bapak Zahral Muzaini untuk memberikan hadiah buat teman-teman yang udah langsung download aplikasi RRI Playgo di smartphone-nya. Udah di-download jangan dihapus dong ya. Didengerin apalagi udah login. Karena nanti juga banyak yang bisa didapat dari aplikasinya, fitur-fiturnya banyak banget gitu. Apalagi yang anak muda nih bisa dengerin Pro 2 FM. Dengerin Pro 2 tuh banyak banget acara-acaranya, lagu-lagunya keren-keren. Oke, sudah kalau gitu. Udah hampir habis ya hadiahnya ya. Udah habis, alhamdulillah kita udah bagi-bagi semuanya hari ini. Tapi sebelum yang namanya kita mungkin selesai, kita mau ngobrol lagi sama narasumber kita yang hari ini masih ada di SMA 5 ya. Oke, bersama dengan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Parmas KPU Provinsi Lampung, Bapak Antonius Cahayalana, SIP MIP, kemudian Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu Lampung, Bapak Suheri SIP, Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Bandar Lampung, Ibu Dr. Anda Hajah Hayati Nufus MPD, juga Ketua OSIS SMA Negeri 5 Bandar Lampung, ada Keisha Bila Aldama. Oke, ya udah kalau kita mau nanya lagi ini sama narasumber, waktu kita emang tinggal sedikit lagi ya, yang juga mungkin lebih kita ke closing statement atau mungkin berikan pertanyaan lagi, boleh masih ada kesempatan sama Bang Heri, Pak Antonius. Kalau gimana nih Bang Heri? Bawaslu mungkin melibatkan juga dalam pengawasan pemilu ini pemuda-pemuda agar memastikan transparansi gitu di pemilu 2024 nanti, integritas pemilu. Ya, terima kasih Mbak Irma. Jadi terkait transparansi informasi terkait pemilu, itu kalau di KPU itu ada Siwaslu, ya. Kita juga di sana ada juga yang namanya sistem Siwaslu juga. Jadi nanti itu dalam proses rekapitulasi pada hari H di TPS, itu petugas TPS itu dibekali Android untuk melakukan foto hasil C1 plano. C1 plano itu yang besar. Ada hitungan besar pakai karton. Itu hasil itu difoto dan langsung dikirim ke link yang dibuat oleh Bawaslu RI, itu nanti akan serentak seluruh Indonesia. Jadi untuk benar-benar memastikan bahwa proses rekapitulasi ini transparan, kita untuk melihat hasil di TPS di Papua pun kita bisa melihatnya. Dengan tinggal klik TPS 2, misalnya kelurahan
Rejosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan itu bisa terintegrasi. Jadi semua kita bisa melihat hasil dari TPS per TPS yang ada di Indonesia dengan sistem informasi Siwaslu itu tadi juga. Oke, jadi emang kebanyakan teman-teman di sini juga pengennya kan transparansi, tapi bahkan ada beberapa pertanyaan yang mereka pengennya jujur, nggak ada kecurangan gitu. Itu yang juga diharapkan oleh semua warga negara Indonesia di pemilu 2024 nanti. Untuk Bang Antonius, gimana KPU juga memastikan informasi tentang calon, ya kan, juga proses pemilu nanti disajikan secara objektif dan akurat kepada pemilih, apalagi mereka juga mungkin butuh informasi lagi nih Bang, terkait dengan siapa yang nanti akan dipilih gitu kan, bagaimana mereka juga melihat informasi-informasi itu. Iya, tadi sudah disampaikan ya bahwa mekanisme penyampaian pesan, informasi dan pendidikan pemilih sudah diatur tuh di PKPU 9 2023 melalui metode konvensional dan melalui metode digital. Sama halnya dengan penyampaian informasi. Kita juga sampaikan secara konvensional seperti pertemuan tatap muka, ketika nanti ada dialog, ada debat, ada pertemuan terbatas, kita sampaikan terkait dengan visi misi informasi kepemiluan. Dan tak kalah penting itu tadi, karena era sekarang era digital nih, era informasi, teknologi informasi. Dan pengguna media sosial kita saat ini sangat luar biasa besar. 65% itu pengguna media sosial kita dari total populasi. Begitu juga di Provinsi Lampung. Karena itu KPU memanfaatkan itu, kanal-kanal media sosial, websnya, untuk menyampaikan pesan-pesan informasi dan informasi-informasi akurat terkait dengan visi misi, program kerja daripada para kandidat atau calon. Oke, jadi memang nanti ada banyak kegiatan juga yang terus dilakukan oleh KPU ya Bang ya, sampai hari H gitu. Iya betul. Oke, Bu Nufus, dari sekolah apa aja sih yang mungkin udah dilakukan atau bahkan akan dilakukan lagi terus agar teman-teman yang menjadi pemilih pemula ini menjadi lebih semangat juga untuk memberikan suara, kemudian juga mereka mengetahui gitu tentang hal-hal yang berhubungan dengan politik, apalagi mungkin juga bisa berpartisipasi aktif gitu dalam proses pemilu nanti, Bu Nufus. Terima kasih Mbak Irma. Sebetulnya kalau miniatur kita seperti pesta demokrasi ini, SMA 5 ini sudah melaksanakan. Jadi ketika pemilu atau pemilihan ketua OSIS, itu kita sudah optimalkan bagaimana ketika pemilihan ketua OSIS itu mirip lah dengan pemilihan presiden di Indonesia. Jadi yang pertama adalah kita memilih dulu MPK-nya ya, karena dia yang akan nanti menyelenggarakannya, sama seperti kita mencari dulu KPU-nya. Kemudian ada yang mengawasinya juga. Kemudian pendaftaran juga kita berikan waktu. Biasanya itu hampir sebulan kami. Ya, jadi ada tahapan-tahapan yang kita publikasikan kepada siswa-siswa. Kemudian pencalonan, setelah pencalonan kita wawancara ya. Mungkin bedanya kalau ini kan KPU langsung, kita kepala sekolah, ada pihak dari guru, ada pembina OSIS-nya, ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Semua peserta atau semua yang akan mencalonkan diri jadi ketua OSIS kita pilih dulu. Ya. Nanti setelah hasil seleksi dari pemilih itu bisa jadi awalnya 5, tetapi yang layak untuk dipilih misalnya kita setelah verifikasi berkas-berkas, kita ada 3, itulah 3 yang akan dimunculkan ya. Setelah kemudian orasi, visi misinya ya. Nah itu kita bekerja sama juga dengan KPU Kak Anton ya. Kami meminjam kotak suaranya dari KPU. Jadi kita desain seperti seolah-olah memang ini lagi pemilu. Betul. Ya. Nah, jadi tapi kita memilih ketua OSIS. Kan gimana pun ketua OSIS itu representasi dari sekolah. Kami juga nggak mau nanti ketua OSIS kami ini yang diajak dialog seperti ini nggak sanggup. Nah, jadi kita pilih yang paling baik daripada semuanya. Jadi itu tadi setelah kita buatkan juga ada masa mengambangnya, plotting maskernya. Jadi tidak boleh lagi ada yang kampanye. Ada kampanyenya juga. Ada kampanyenya, ada masa mengambang tidak boleh kampanye, baru terakhir adalah masa tenang. Hari tenang lah kalau ya, ada hari tenangnya kan. Kemudian baru kita pemilihannya. Jadi memang dibuat demikian asik dan antusias dari anak-anak. Bayangkan kita ada 1.136. Itu
sehari itu sampai sore hitung-hitungnya. Kewalahan juga ya. Rekapitulasinya ya. Tapi kita kemarin karena memang ini supaya kami prediksikan kan akan sore ini. Jadi kita online milihnya. Jadi kita desain di kotak suara itu Pak disediain laptop. Milih yang mana. Itu hanya untuk mempermudah kita penghitungan suara juga jangan sampai capek milihnya. Gitu ya. Kita desain sampai sedemikian rupa. Keren banget. Jadi udah voting Bu ya. Ya udah seperti itu. Jadi memang kita terobosan-terobosan yang terbaik, kenapa tidak ya? Kita ada teknologi, hasil yang maksimal, hasil yang terbaik. Itu yang kita harapkan. Itu saja mungkin. Wih keren ya SMA 5. Tepuk tangan dong buat SMA 5, SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Jadi emang pemilihan Keisha saat itu ya Keisha. Gimana mungkin cerita pengalamannya waktu mau jadi seorang calon kan itu ya, kandidat. Kandidat. Gimana Keisha cerita dong. Mungkin ini mungkin juga inspirasi juga buat kita mungkin menjadi pemilih nanti di tahun 2024. Bahkan mungkin cerita juga Keisha gimana hambatan sebagai pemilih pemula juga nih untuk di pemilu nanti. Oke Kak Irma, terima kasih izin jawab ya Kak. Jadi kalau misalnya pengalaman aku sendiri nih mengikuti kegiatan Pesta Demokrasi, itu ada pemilihan ketua OSIS itu memang kebetulan banget tahun aku baru dimulai kan ya. Jadi rasanya wah teman-teman baik aku dan teman-teman pun pada kaget gitu kan. Ini baru banget dan pastinya baru pertama. Iya, baru pertama kali dan antusiasnya itu besar banget dari seluruh siswa dan warga sekolah gitu. Karena yang diberikan hak suara tuh bukan hanya siswa tapi seluruh warga sekolah gitu. Oh gitu, keren-keren. Iya. Jadi guru-gurunya juga. Guru-guru semua. Sampai yang jadi juga ya. teman-teman penjaga yang lain ya, penjaga sekolah gitu ya. Iya betul banget. Jadi semuanya berpartisipasi. Semuanya. Oke. Terus gimana Keisha? Ya terus itu juga ada banyak banget tahapan-tahapan atau alur skema yang harus kita ikuti dan beberapa syarat ketentuan yang harus dipenuhi gitu kan sebagai kandidat ketua OSISnya gitu waktu itu. Dan untuk hambatan sendiri itu dari saya, pendapat saya sendiri itu yang pertama kurangnya informasi atau pengetahuan nih dari siswa-siswi atau pemilih pemula gitu mengenai pemilihan umum. Jadi mungkin proses pemilihan umum itu ada apa aja tahapan-tahapannya itu mungkin hanya sebagian kecil saja pemilih pemula yang mengetahui informasi tersebut. Lalu yang kedua hambatan yang ditemui itu hanya sebagian kecil saja pemilih pemula yang mengetahui ini seberapa besar dampak atau impact yang dia berikan dari penggunaan hak suaranya gitu. Jadi mungkin mereka masih berpikir kalau misalnya belum tahu informasi seberapa pentingnya mereka menggunakan hak suara dengan bijak itu ya mereka ambil enteng, sudahlah golput kalau enggak gitu tadi kan. Ya, jadi itu. Jangan dong. Nggak boleh ya. Nggak boleh golput. Ya, betul. Terus ada hambatan yang terakhir mungkin kita kurangnya kegiatan-kegiatan gitu ya dari seperti ini nih. Saya senang banget adanya kegiatan ini karena memang belum pernah juga, baru pertama kali ini juga kita mengadakan keren ya kalau gitu ya. Keren banget sih. Kayaknya mesti datang ke sini lagi ya. Iya, mesti. Itu aja sih Kak mungkin hambatan dari kita dan diharapkan semoga kegiatan seperti ini bisa terus dilanjutkan nanti di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Oke, tepuk tangan lagi nih buat seluruh teman-teman SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Boleh Ibu nambahkan dikit mungkin, ini karena hari ini karena terbatas di aula kan hanya 75 orang yang bisa mengikuti dialog seperti ini, sementara untuk kelas 12 saja kan muridnya udah 360 nih. Nah, jadi artinya memang harus tiap bulan kali. Iya, siap. Pak Kemsta, nanti kita gimana Pak Kemsta? Kita agendakan lah coba ya nanti mungkin di lapangan. Oke, bersama KPU. Yang lebih bersih Bawaslu coba bantu juga lah. Nah, asik. Kalau dana hibah dari gubernur sudah turun ya. Tolong nomor 1 diagendakan di SMA 5. Baik, mudah-mudahan terus kegiatan ini juga bisa memberikan banyak informasi juga kalau seluruh teman-teman pemilih pemula. Tepuk tangan lagi dong. Oke. Baik, sebelum kita selesai dari dialog kita hari ini, kita mau minta closing statement, mungkin himbauan, ajakan juga buat seluruh pemilih pemula yang juga mendengarkan di rumah, menggunakan radio atau juga menggunakan handphonenya, yang juga di sini. Boleh dari awal dari Keisha, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar RRI dan juga seluruh teman-teman di sini. Ya, baik, terima kasih untuk Kak Irma. Ya, jadi harapan saya dengan adanya kegiatan ini, siswa semakin
meningkatkan kesadarannya lah dalam bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Nah, dengan cara tidak golput dan juga tidak say no tadi ya, seperti yang Bapak Suheri bilang, dengan Pak Anton ya bilang tadi kalau kita tuh say no untuk money politik. Iya. Kalau itu sih dari saya Kak, terima kasih. Oke, thank you, terima kasih Keisha. Ketua OSIS SMA Negeri 5 Bandar Lampung, Keisha Bila Aldama. Ibu Nufus boleh sampaikan? Oke. Terima kasih. Ini mungkin closing statementnya ya untuk anak-anak khususnya ya generasi Z, pemilih pemula. Bagaimana untuk pemilu ini bisa sukses. Tadi harapan dari Kak Anton sudah dijelaskan, kita pengennya sih 90% karena partisipasi politik untuk mengikuti pemilu tahun lalu itu baru 82%. Artinya jauh dari harapan, karena memang kalau dilihat dari kerja kerasnya ini hajat besar kan sudah tidak sesuai ya, artinya udah kerja keras untuk bisa menyelenggarakan pemilu itu dengan jurdil. Nah, ada baiknya ya untuk anak-anak yang umur 17 tahun ke atas, khususnya untuk generasi-generasi Z ini, pilihlah, datanglah ke TPU, memilih yang benar, memilih yang yang sesuai dengan pilihannya, tetapi kalian jangan hanya pamer-pamer. Biasanya kan generasi Z di sosmed sudah milih pamer jarinya, tinta hitamnya, tapi tidak. Pada hakikatnya ketika kalian memilih, kalian akan ditanya bertanggung jawabnya dengan pilihannya. Ya, jangan sampai tadi seperti yang diutarakan oleh Pak Del, hanya misalnya ada yang mengiming-iming dengan 100-200 ribu kalian terpikat ya, itu saja mungkin. Oke, terima kasih Bu Nufus, Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Bandar Lampung, Ibu Dr. Anda Hajah Hayati Nufus MPD. Boleh lanjut kita ke Pak Suheri, sampaikan juga mungkin pesan atau juga closing statement di kesempatan ini. Ya, closing statement saya singkat, nggak milih, nggak keren. Marilah kita beramai-ramai meramaikan TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Generasi Z adalah generasi keemasan, generasi yang insya Allah akan membawa keemasan juga untuk bangsa Indonesia. Baik, terima kasih Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu Lampung, Bapak Suheri SIP. Terakhir Pak Antonius silakan. Ya, sebelum closing statement ini ada ini ya, kasih ini ya. Nanti ada hadiah juga dari KPU bagi adik-adik yang mengirimkan foto terbaik kegiatan hari ini ke Instagram KPU Provinsi Lampung, nanti akan dapat hadiah, 5 hadiah. Keren. Syaratnya follow Instagramnya dulu, KPU ya, KPU besar semua _Lampung. @KPU_Lampung, langsung di follow. Nanti di follow, kirim foto terbaik kegiatan hari ini, nanti akan dapat hadiah 5 orang. Nah, pesan saya, jangan lupa nanti di hari Rabu 14 Februari 2024 gunakan hak pilih Anda, jangan